Bayangkan, menjadi seorang yang terbuang hanya karena miskin. Dibuang begitu saja, seperti sampah, oleh orang-orang yang dulunya ada di sekitarmu. Tapi siapa sangka, setelah bertahun-tahun, aku kini berada di posisi yang mereka tak pernah bayangkan, menolong mereka yang dulu menolakku. Inilah kisahku, kisah tentang bagaimana takdir berputar. Bagaimana mereka yang dulu mengusirku, kini datang dengan tangan terulur, meminta bantuan. Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberkahi dengan rezeki yang melimpah, baik dalam hal materi, kesehatan, maupun kebahagiaan. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk absen dari kota mana kalian nonton video ini. Semoga doa kita semua bisa sampai dan membawa banyak rezeki. Yuk, kita mulai kisahnya. Hidup di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, aku dan keluargaku terbiasa dengan segala keterbatasan. Ayahku seorang buruh kasar yang bekerja dari pagi hingga malam, dengan penghasilan yang tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibuku seorang penjahit keliling yang harus berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk mencari pelanggan. Meski hidup kami penuh kekurangan, kami selalu berusaha bahagia dengan apa yang ada. Namun, kebahagiaan kami tak pernah cukup untuk membendung pandangan orang-orang yang melihat kami dengan sebelah mata. Di mata mereka, kami hanyalah orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan, tak pantas berada di sekitar mereka yang lebih mapan. Aku sering mendengar bisik-bisik di belakangku, bahkan dari keluarga sendiri, yang meremehkan kami. Mereka tak akan pernah bisa maju, kata mereka. Anak-anak mereka hanya akan jadi beban. Aku berusaha menahan rasa sakit yang muncul setiap kali mendengar kata-kata itu, tapi kadang aku tak bisa menahannya. Aku merasa seperti terbuang, meskipun mereka tak pernah mengatakannya secara langsung. Mereka selalu memandang rendah, meskipun kami berusaha keras untuk hidup dengan jujur. Aku mulai merasa seperti bayangan dalam keluarga besar kami. Tak ada yang benar-benar memperhatikan atau peduli. Suatu hari, sebuah kejadian yang sangat memalukan terjadi, mengubah segalanya. Hari itu adalah hari ulang tahunku yang ke-18. Sebuah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan, namun berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah bisa kulupakan. Saat itu, ada acara keluarga besar di rumah pamanku yang cukup berada. Kami diundang, meskipun aku tahu betul bahwa kami hanya diundang karena tekanan dari orang tua. Aku tahu, kami bukanlah bagian dari mereka yang berkelas. Di sana, suasana terlihat sangat mewah. Rumah yang besar, dekorasi yang indah, makanan yang melimpah. Semuanya terasa seperti dunia yang jauh berbeda dari kehidupan yang kami jalani. Semua orang tampak berbahagia, kecuali aku. Aku merasa seperti seorang asing di antara mereka, berusaha untuk tidak terlihat terlalu canggung. Ayahku duduk di salah satu sudut ruangan, berbicara dengan beberapa orang yang kurasa tak terlalu peduli padanya. Ibuku sibuk berbincang dengan ibu-ibu yang lain, mungkin berusaha untuk menyembunyikan rasa tidak nyaman karena perbedaan status sosial kami. Aku duduk di sudut ruangan, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun, meskipun aku berusaha menyembunyikan diriku, ada satu orang yang selalu memandangku dengan tatapan penuh sinis. Paman, yang sejak dulu tak pernah terlalu menyukai kami, duduk di meja utama, berbicara dengan beberapa tamu penting. Ketika matanya menangkapku di sudut ruangan, sebuah senyuman terpaksa muncul di wajahnya. Dan aku tahu, senyuman itu adalah senyuman yang penuh sindiran. Tak lama setelah itu, aku merasakan adanya perubahan dalam suasana. Semua orang tiba-tiba terdiam ketika paman itu berdiri dan berjalan menuju arahku. Aku merasa gugup, tak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang salah? Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatnya marah? Aku tak tahu harus berbuat apa. Saat paman itu berhenti tepat di depanku, dia menatapku dengan mata yang tajam dan berkata, "Kamu tak pantas ada di sini. Keluargamu tak pernah bisa memberikan apa-apa untuk keluarga besar ini. Kenapa kamu masih ada di sini? Pergilah." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku terkejut, tak bisa berkata apa-apa.
Aku merasa seperti sebuah benda yang tidak berguna, yang bisa dibuang begitu saja. Semua mata kini tertuju padaku. Aku merasa malu, sangat malu. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya, takut akan menjadi bahan olok-olok lebih lanjut. Tak ada yang berkata apa-apa. Mereka semua diam. Hanya ada keheningan yang mencekam. Paman itu kembali ke tempat duduknya, seakan tidak peduli dengan efek dari kata-katanya. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tanpa berkata apa-apa, aku bangkit dan berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Yang penting adalah aku harus pergi dari tempat yang penuh penghinaan itu. Di luar, udara terasa begitu dingin, namun aku merasa seakan-akan tubuhku terbakar. Aku merasa seperti seorang yang tak dihargai, bahkan oleh keluarga sendiri. Di luar, aku hanya duduk di bangku taman, menatap kosong ke jalanan yang ramai. Semua orang tampak sibuk dengan hidup mereka masing-masing, sementara aku hanya merasa kosong, tak berarti. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Aku hanya seorang anak dari keluarga miskin, yang tak pernah akan bisa berbuat banyak. Hari, itu adalah titik terendah dalam hidupku. Aku merasa terbuang, tak memiliki tempat lagi di dunia ini. Aku bahkan berpikir, jika aku tidak ada, apakah ada yang akan peduli? Mungkin lebih baik jika aku menghilang, jauh dari mereka yang hanya melihatku sebagai beban. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku lebih dari apa yang mereka pikirkan. Namun, untuk saat itu, aku hanya bisa menangis dalam diam, merasakan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh kata-kata yang tak seharusnya diucapkan oleh seorang yang seharusnya peduli. Keputusan untuk pergi dari rumah paman itu bukan hanya sebuah keputusan emosional yang tiba-tiba. Setelah kejadian itu, aku merasa seakan tak ada tempat lagi yang bisa kucari, tidak ada orang yang bisa kuraih. Semua pintu tertutup rapat, bahkan pintu keluarga. Aku merasa sendiri, namun saat itulah aku menyadari bahwa dunia ini tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk mereka yang menyerah. Jika aku ingin bangkit, aku harus melakukannya sendiri. Tanpa arah dan tanpa tempat tinggal, aku memulai hidup baru dengan berbekal sedikit tabungan yang kutabung dari beberapa pekerjaan part-time yang pernah aku lakukan. Aku mulai berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang dulu terasa asing bagiku. Kini, aku hanya bisa berjalan tanpa tujuan yang jelas, mencari pekerjaan apapun yang bisa memberiku sedikit penghasilan. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh membiarkan rasa malu dan sakit itu mengalahkanku. Hari-hari pertama sangat berat. Aku ingat dengan jelas betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar seperti ini. Aku melamar kemana-mana, namun semua menolakku. Aku pernah melamar menjadi petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Waktu itu, aku berpikir bahwa setidaknya pekerjaan itu bisa memberiku sedikit penghasilan dan tempat berteduh. Namun, bahkan untuk pekerjaan seperti itu pun aku ditolak. Mereka mengatakan aku kurang berpengalaman, bahkan mengatakan aku tidak sesuai dengan standar mereka. Aku merasa seperti sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menyerah. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus terus mencari jalan. Setiap pagi aku bangun dan mencari pekerjaan yang lain, tak peduli betapa lelahnya, aku juga belajar banyak hal tentang bertahan hidup. Tidak hanya tentang mencari pekerjaan, tapi juga tentang bagaimana mengatur uang yang sangat terbatas. Aku menghemat setiap sen yang kumiliki, bahkan untuk makanan sekalipun. Aku mulai bekerja sebagai buruh pabrik, sebuah pekerjaan yang sangat berat. Setiap hari aku bekerja selama 12 jam, memproduksi barang yang akhirnya dijual di pasar. Tangan-tanganku menjadi kasar, tubuhku terasa lelah, dan wajahku tampak pucat. Namun, aku tahu, setiap tetesan keringat yang keluar adalah investasi untuk masa depanku. Aku tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Pekerjaan itu memberikan aku sedikit harapan, meski tidak banyak. Dengan penghasilan yang aku dapatkan, aku bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan uang. Meski sulit, aku tetap berusaha untuk bertahan hidup. Aku mulai tidur di sebuah kamar kos kecil yang hanya bisa menampung tubuhku yang kurus. Tidak ada kenyamanan,
hanya tidur dan bangun untuk bekerja lagi. Tapi aku merasa sedikit lega, karena setidaknya aku tidak lagi hidup dengan rasa malu di depan orang-orang yang menganggapku tidak berarti. Lambat laun, aku mulai belajar untuk mencari peluang di luar pekerjaan itu. Aku melihat bahwa ada banyak orang yang membutuhkan jasa pengantaran barang dan kurir. Aku berpikir, jika aku bisa membeli sepeda motor bekas, aku bisa membuka usaha kurir sendiri. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan lebih fleksibel. Maka, dengan segala penghematan yang aku miliki, aku akhirnya membeli sepeda motor bekas. Aku merasa bangga. Meskipun itu adalah motor tua yang sering mogok, setidaknya itu adalah kendaraan yang aku miliki sendiri. Aku mulai melayani jasa antar barang dari satu titik ke titik lainnya di seluruh kota. Setiap kali aku menyelesaikan pengiriman, aku merasa lebih dekat dengan tujuan hidupku, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses. Namun, hidup tidak semudah itu. Ada banyak halangan yang datang menghampiriku. Banyak pengusaha besar yang lebih dulu ada di bisnis ini, dan mereka memiliki banyak relasi serta modal yang kuat. Aku hanya seorang pemula, yang harus bersaing dengan mereka yang sudah berpengalaman. Aku seringkali kalah dalam persaingan, dan seringkali harus bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Tapi setiap kegagalan membuatku semakin kuat. Aku tahu, aku harus terus berusaha dan tak boleh berhenti. Suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar. Mereka membutuhkan jasa pengiriman barang dalam jumlah besar, dan aku menawarkan diri untuk membantu mereka. Awalnya mereka ragu, namun setelah aku menunjukkan hasil kerja keras dan komitmenku, mereka akhirnya setuju. Kesempatan itu adalah titik balik dalam hidupku. Dengan kerja keras dan ketekunan, aku akhirnya bisa meraih kesuksesan yang selama ini kucari. Bisnisku berkembang, aku mulai memiliki lebih banyak kendaraan untuk melayani berbagai pengiriman. Aku mulai merekrut orang lain untuk bekerja denganku, memberi mereka pekerjaan yang lebih layak. Aku tidak hanya membangun usaha, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan seperti aku dulu. Namun, di tengah perjalanan sukses ini, aku tidak pernah melupakan masa-masa sulit itu. Aku selalu mengingat bagaimana aku memulai dari bawah, bagaimana aku berjuang untuk hidup tanpa merasa malu atau menyerah. Aku tahu, tanpa perjuangan itu, aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Itulah sebabnya, aku selalu berusaha membantu orang lain yang sedang kesulitan, seperti yang pernah aku alami. Aku sadar bahwa hidup ini tidak hanya tentang diri kita sendiri. Hidup ini tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jika aku bisa mencapai titik ini, aku ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup penuh rintangan, selama kita tidak menyerah, selalu ada harapan di ujung jalan. Tahun-tahun berlalu, dan aku mulai merasakan buah dari perjuangan yang tidak pernah aku hentikan. Bisnis kurir yang aku jalani berkembang pesat. Aku mulai memiliki beberapa kendaraan yang lebih modern, dan aku merekrut banyak pekerja yang sebelumnya seperti aku. Mereka yang membutuhkan kesempatan untuk membuktikan diri. Aku merasa bangga, bukan hanya karena aku bisa mencapai kesuksesan, tetapi juga karena aku bisa memberi dampak positif bagi orang lain yang pernah berada dalam posisi yang sama. Namun, kehidupan selalu penuh dengan kejutan. Tak pernah aku sangka, orang-orang yang dulu meremehkan dan mengusirku, yang mencibir dan menganggapku tak berarti, kini berdiri di depanku, meminta bantuanku. Mereka yang dulu menganggap diriku hanyalah seorang anak dari keluarga miskin, yang tidak akan pernah mencapai apa-apa, kini datang dengan tangan terulur, memohon untuk diberikan kesempatan. Pagi itu, saat aku sedang duduk di ruang kantor yang baru saja kutata, aku menerima telepon dari seorang pria yang cukup aku kenal. Suaranya terdengar cemas. "Mas, ini Paman," katanya. Suara bergetar. Aku terdiam sejenak. "Paman, apa yang dia inginkan?" Setelah beberapa detik terdiam, aku merespons. "Ada apa, Paman?" Suara di ujung sana terdengar lebih khawatir. "Mas, aku butuh bantuan.
Bisnisku bangkrut, semuanya berantakan. Aku dengar kamu sekarang punya usaha besar. Bisa bantu kami? Paman itu terdengar putus asa. Aku tahu, ini adalah bagian dari mereka yang dulu meremehkan dan mengusirku. Dan saat itu, rasa kesal muncul dalam hatiku. Mereka yang dulu membuat aku merasa tak berharga, kini datang meminta pertolongan. Namun, aku tidak langsung menanggapi dengan emosi. Aku mencoba mengendalikan diri. Meski kesal, aku tahu aku tidak boleh terbawa perasaan. Aku mengingatkan diriku bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan kedua, namun kesempatan itu juga harus dimanfaatkan dengan bijak. Aku tak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Meskipun mereka tidak pernah memberikan ruang untukku saat aku benar-benar membutuhkan bantuan dulu. Aku menghela napas panjang. Paman, apa yang terjadi? Ceritakan lebih lanjut. Paman mulai bercerita, dengan penuh penyesalan tentang bagaimana usahanya yang dulu sangat sukses kini hancur lebur. Aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Semua sudah hancur, dan kami tak punya apa-apa lagi. Kalau kamu bisa membantu kami, aku akan sangat berterima kasih, katanya. Aku merasa bingung. Ada bagian dari diriku yang ingin mengabaikan mereka, bahkan mungkin memberikan mereka pelajaran agar mereka tahu bagaimana rasanya dihina dan dibuang begitu saja. Tapi ada juga bagian dari diriku yang tahu bahwa hidup ini bukan hanya soal balas dendam, tetapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik meskipun mereka yang dulu mengusir kita. Aku berpikir panjang, lalu berkata, "Baik, Paman. Aku akan membantu. Tapi ada syaratnya." Paman di ujung telepon mendengarkan dengan seksama. Aku melanjutkan, "Aku akan memberikan modal untuk usaha kalian, tetapi kalian harus benar-benar berusaha. Aku tidak ingin membantu orang yang hanya bergantung pada bantuan, tetapi mereka yang mau berjuang dan bekerja keras. Kalau kamu serius ingin memulai lagi, aku akan bantu." Paman itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara penuh harapan, "Terima kasih, Mas. Kami akan berusaha sekuat tenaga." Akhirnya, aku membantu mereka dengan modal yang cukup besar, dan aku memberi mereka kesempatan untuk membangun kembali usaha mereka dari awal. Tetapi kali ini, aku tak memberikan bantuan tanpa syarat. Aku mengajarkan mereka cara mengelola bisnis, cara berbicara dengan pelanggan, dan yang terpenting, aku mengajarkan mereka tentang integritas. Aku tidak ingin mereka hanya bergantung pada kebaikan orang lain, tetapi aku ingin mereka bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri. Waktu berlalu, dan aku bisa melihat perubahan di diri mereka. Paman dan keluarganya mulai menunjukkan usaha yang serius. Bisnis mereka perlahan mulai membaik. Aku merasa lega, tapi juga sedikit kesal. Kenapa mereka baru menyadari pentingnya usaha setelah terpuruk? Kenapa mereka harus melihatku di posisi ini untuk menghargai orang lain? Namun, aku menahan perasaan itu, karena aku tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Anehnya, meskipun mereka sudah mulai berhasil, aku tetap merasa ada yang kurang. Aku merasa bahwa meskipun mereka sudah mendapat bantuan, ada bagian dari diriku yang masih merasa terluka. Luka lama itu masih ada, meskipun aku berusaha untuk tidak mengingatnya. Ketika mereka datang menemuiku setelah usaha mereka mulai membaik, mereka mengucapkan terima kasih, tapi aku hanya bisa tersenyum dingin. "Aku tidak meminta terima kasih, Paman," kataku dengan tenang. "Tapi semoga kalian bisa belajar untuk tidak pernah meremehkan orang lain hanya karena mereka lebih rendah dari kalian." Mereka hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu, apa yang kutunjukkan bukan hanya sebuah pertolongan, tetapi sebuah pelajaran hidup. Bagaimana hidup bisa berputar, bagaimana takdir bisa berubah dalam sekejap. Aku tidak ingin mereka menganggap aku sebagai orang yang baik hati semata. Aku ingin mereka mengingat bahwa hidup ini adalah tentang menghargai proses dan tidak pernah menganggap rendah siapapun. Pada akhirnya, aku tahu satu hal. Hidup ini penuh dengan putaran takdir. Mereka yang dulu mengusir dan menghina kini datang untuk meminta bantuanku, dan aku memberikannya, bukan karena aku ingin balas budi, tetapi karena aku tahu, hidup bukan tentang balas dendam. Hidup adalah tentang memberi kesempatan kedua kepada mereka yang benar-benar ingin berubah. Dan meskipun aku merasa kesal dan terluka, aku bisa merasakan bahwa apa yang kulakukan ini adalah hal yang benar.
Kini, tak hanya aku yang bangkit dari keterpurukan, tapi mereka yang dulu mengusirku, kini juga belajar untuk bangkit kembali. Aku menyadari bahwa meskipun aku sudah memberikan mereka bantuan, masih ada banyak hal yang belum selesai dalam pikiranku. Membantu orang lain itu bukan hal yang mudah. Meskipun mereka adalah keluarga, meskipun mereka datang dengan tangan terulur, tetap ada luka lama yang tak mudah hilang begitu saja. Luka yang ditinggalkan oleh kata-kata mereka yang menghina dan mengusirku dahulu. Luka yang menumbuhkan rasa kesal yang dalam, yang tak bisa sembuh hanya dengan sebuah ucapan terima kasih. Namun, aku tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetapi juga tentang memperbaiki diriku sendiri. Aku berusaha keras untuk mengatasi perasaan kesal itu. Aku menyadari bahwa hatiku tidak boleh dipenuhi oleh kebencian atau balas dendam, karena itu hanya akan membawaku kembali ke titik yang lebih rendah, tempat yang pernah kucoba tinggalkan. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di ruang kantor sambil memeriksa laporan, aku mendapat kabar dari paman bahwa usaha mereka sedang menghadapi masalah lagi. Mas, aku butuh bantuan lagi. Ada beberapa masalah dengan pembayaran dan distribusi barang. Kalau kami tidak segera mendapatkan solusi, usaha ini akan kembali jatuh, ujar paman dengan nada putus asa di telepon. Rasa kesal itu kembali muncul. Aku tahu mereka belum sepenuhnya belajar dari kegagalan. Aku tahu mereka masih mengandalkan aku untuk menyelesaikan masalah mereka, tanpa benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Aku hampir saja mengabaikan telepon itu, tetapi aku teringat satu hal. Meskipun aku kesal, aku tidak bisa membiarkan mereka jatuh lagi. Aku sudah memberi mereka kesempatan kedua, dan aku harus memastikan mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan bijak. Aku menarik napas panjang, dan kemudian berkata, "Baik, Paman, aku akan bantu. Tapi kali ini ada syaratnya." Paman di ujung, telepon terdengar lebih cemas. "Syarat? Apa maksudmu, Mas?" Aku menegaskan. Aku akan membantu. Tetapi kali ini kalian harus benar-benar bekerja keras. Ini bukan tentang hanya mendapatkan bantuan, tapi tentang bagaimana kalian mengelola apa yang sudah ada. Aku tidak akan selalu ada untuk membantu, dan aku ingin kalian tahu, hanya kalian yang bisa mengubah nasib kalian. Ada keheningan beberapa detik di telepon. Paman mungkin masih terkejut dengan pernyataanku, tapi aku tahu bahwa aku perlu tegas. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus belajar untuk mandiri dan tidak terus bergantung pada orang lain. Setelah percakapan itu, aku datang untuk bertemu langsung dengan mereka. Aku pergi ke toko mereka, tempat usaha mereka berada. Begitu aku tiba, aku disambut dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Paman dan keluarganya tampak seperti orang-orang yang baru saja mendapatkan kesempatan hidup kedua, tetapi aku bisa merasakan ada ketidakpastian di wajah mereka. Mungkin mereka merasa tak pantas mendapatkannya. "Apa yang bisa kamu bantu kali ini, Mas?" tanya paman dengan wajah penuh harap. Aku menatap mereka dengan serius. "Aku sudah memberi kalian kesempatan kedua, dan aku ingin melihat kalian benar-benar berubah. Aku akan membantu dalam hal modal, tapi kalian harus memikul tanggung jawab ini sendiri. Aku akan memberimu beberapa tips untuk memperbaiki sistem distribusi kalian dan mengelola pembayaran dengan lebih baik. Jika kalian serius, maka ini akan berhasil." Setelah berbicara dengan mereka tentang rencana yang harus dilakukan, aku membantu mereka untuk memperbaiki manajemen keuangan dan distribusi barang mereka. Aku juga membimbing mereka untuk membuat laporan keuangan yang lebih rapi dan teratur. Aku bahkan mengajarkan mereka cara bernegosiasi dengan pemasok dan pembeli, agar bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Aku tahu, ini bukan hanya tentang memberikan uang, tetapi tentang memberikan ilmu yang bisa bertahan lama. Namun, meskipun aku memberikan bimbingan dan bantuan, aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin mereka merasa terlalu nyaman dengan bantuan yang kuberikan. Aku tahu, jika mereka terus bergantung padaku, mereka tidak akan pernah belajar untuk berdiri di kaki mereka sendiri. Aku tidak bisa membuat mereka berhasil jika mereka tidak mau berusaha keras. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai melihat perubahan yang nyata. Mereka mulai lebih disiplin dalam mengelola usaha mereka.
Mereka lebih teliti dalam membuat laporan keuangan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka mulai menyadari bahwa untuk bertahan dalam dunia bisnis, mereka harus lebih cerdas dan lebih sabar. Mereka mulai belajar untuk menghargai proses dan bekerja keras. Namun, meskipun mereka semakin membaik, ada satu hal yang tetap terasa mengganjal. Aku merasa ada bagian dari diriku yang masih merasa terluka. Meski aku sudah memberikan mereka kesempatan, kedua, aku masih merasa bahwa mereka belum sepenuhnya mengerti betapa besar pengorbanan yang kuberikan. Aku mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka, atau hanya menerima bantuan tanpa memahami nilai sebenarnya dari kesempatan yang mereka terima. Suatu hari, saat aku sedang makan siang di kantorku, paman datang menemuiku. Wajahnya tampak lebih cerah dan dia tersenyum. "Mas, terima kasih banyak. Bisnis kami kini sudah mulai stabil. Kami bisa membayar semua hutang-hutang yang menumpuk," katanya dengan penuh rasa syukur. Aku hanya mengangguk. "Bagus. Tetapi ingat, kalian harus terus bekerja keras. Jangan pernah lupakan pelajaran yang telah kalian dapatkan." Dia terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kami benar-benar berterima kasih, Mas. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kami tahu, jika kamu tidak membantu kami tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini." Aku menatap paman dan keluarganya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Mungkin, meskipun mereka tidak pernah sepenuhnya mengerti rasa sakit yang kuterima dulu, mereka mulai memahami nilai dari kerja keras dan kesempatan yang aku berikan. Namun, aku juga tahu, aku tidak bisa terus-menerus menjadi penyelamat mereka. Pada akhirnya, mereka harus bisa berdiri sendiri. Di balik semua bantuan yang kuberikan, aku menyadari bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan antara memberi dan menerima. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus bergantung padaku, tetapi aku juga tidak bisa menutup hati untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan kesempatan. Aku berusaha menjadi lebih tegar, tidak membiarkan rasa kesal atau luka lama menguasai diriku. Pada akhirnya, yang terpenting adalah aku bisa memberi mereka pelajaran yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Dan itu adalah hal yang jauh lebih berharga daripada hanya memberikan bantuan materi. Hari itu datang. Sebuah hari yang penuh dengan refleksi, di mana aku duduk di ruang kantor yang kini telah tumbuh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Sebuah pencapaian yang begitu berarti bagiku, setelah perjalanan panjang penuh perjuangan, ketekunan, dan tidak sedikit pengorbanan. Aku menatap keluar jendela, memandang kota yang telah memberikan segala kesempatan dan cobaan. Kota ini, dengan segala kerumitan dan kesibukannya, adalah tempat aku pertama kali jatuh, tetapi juga tempat aku bangkit. Sekarang, aku bisa mengatakan bahwa aku telah mengubah takdirku. Dan lebih dari itu, aku juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk merubah takdir mereka. Tahun-tahun berlalu sejak aku pertama kali memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan. Usaha yang kujalani kini telah berkembang pesat. Aku tidak hanya menjadi pemilik bisnis kurir, tetapi juga seorang mentor dan teman bagi mereka yang pernah berada di posisiku, terabaikan dan tertinggal. Aku selalu mengingat masa-masa sulit itu, saat aku merasakan betapa dunia ini bisa begitu kejam. Tetapi juga saat aku menemukan kekuatan di dalam diriku untuk terus melangkah, meskipun tak ada jaminan kesuksesan. Paman dan keluarganya kini telah berdiri dengan kaki mereka sendiri. Usaha mereka mulai berkembang, bahkan jauh melebihi ekspektasi. Aku tidak lagi menjadi bagian utama dari bisnis mereka, dan itu adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidupku. Mereka kini bisa berjalan, tanpa aku, mereka bisa mengambil keputusan dan memajukan usaha mereka, tanpa harus bergantung pada bantuanku. Aku merasa bangga, bukan hanya karena mereka berhasil, tetapi karena mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan yang kuberikan. Tapi, di balik kebanggaan itu, ada sebuah kesadaran yang lebih dalam. Kemenangan terbesar bukanlah tentang aku yang memberi bantuan atau mereka yang berhasil. Kemenangan terbesar adalah tentang bagaimana takdir bisa berputar. Bagaimana orang yang dulunya tak dihiraukan dan dianggap tak berharga, kini bisa menjadi orang yang berdiri tegak di dunia ini. Hidup ini bukan tentang seberapa besar harta yang kita miliki atau seberapa tinggi posisi kita,
melainkan tentang bagaimana kita bisa memberi makna bagi hidup orang lain. Pada malam itu, aku duduk di kursi kerjaku, menulis beberapa laporan, dan merencanakan langkah berikutnya untuk bisnis. Namun pikiranku melayang jauh, kembali ke masa-masa ketika aku merasakan betapa sulitnya hidup, ketika aku merasa tak memiliki apa-apa, tak punya arah. Bagaimana dulu, saat aku diusir dan dihina, aku merasa dunia ini begitu tidak adil. Aku hampir menyerah. Aku hampir kehilangan harapan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membiarkan kesedihan itu menguasai hidupku. Aku harus melangkah. Aku harus bangkit. Kini, dengan melihat mereka yang dulu mengusirku, yang dulu meremehkan, yang kini memandangku dengan rasa hormat, aku tahu bahwa hidup ini memang penuh dengan kejutan. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana takdir akan berubah. Kadang-kadang, kita harus mengalami kesulitan dan penghinaan untuk bisa merasakan betapa indahnya kebangkitan. Dan kebangkitan itu tidak hanya datang untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu yang pernah kamu bantu. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa menghapus semua penghinaan itu, semua rasa sakit yang pernah kuterima. Tetapi, aku bisa mengubah cara aku melihatnya. Rasa sakit itu sebenarnya adalah bahan bakar yang membuatku lebih kuat. Semua yang aku alami, baik itu suka maupun duka, telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana. Dengan membantu orang lain, aku menemukan arti sejati dari hidup. Mungkin dulu aku merasa hancur, tetapi sekarang aku tahu, hidup ini tentang bagaimana kita memberi dampak positif. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Aku tidak pernah mencari pengakuan, apalagi balas budi. Yang aku cari adalah kedamaian dalam hati, yang datang dari melihat orang lain yang dulu terpuruk kini bisa berdiri dengan kekuatan mereka sendiri. Aku duduk, memikirkan bagaimana aku telah meraih semua ini. Tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat mereka yang dulu membutuhkan bantuan, kini berdiri sendiri. Mereka telah mengubah takdir mereka, seperti aku yang dulu, dan kini aku melihat mereka melangkah dengan percaya diri. Mereka tidak lagi bergantung pada siapapun, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan. Saat aku menatap keluar jendela, aku melihat orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan cerita mereka sendiri. Aku tahu, di antara mereka ada yang sedang berjuang seperti yang dulu aku lakukan. Aku berharap mereka juga menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk bangkit. Karena aku tahu, tidak ada yang lebih indah dari perubahan yang datang setelah perjuangan panjang. Aku tersenyum, merasa damai. Mungkin hidup ini tidak sempurna, tetapi aku sudah berhasil menemukan tujuan yang lebih besar. Aku telah mengubah takdirku, dan aku berharap begitu juga dengan mereka yang pernah menganggapku tak berarti. Karena pada akhirnya, kita semua bisa berubah. Kita semua punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan. Dan di akhir malam itu, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah tentang apa yang kita capai, melainkan tentang bagaimana kita bisa memberi makna bagi hidup orang lain. Bagaimana kita bisa membantu mereka yang membutuhkan dan memberi mereka kesempatan untuk merubah takdir mereka. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Aku harap cerita ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua, bahwa tak ada yang sia-sia dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Hidup memang penuh tantangan, penuh dengan momen-momen yang membuat kita merasa terjatuh, dihina, atau bahkan dipermalukan. Tapi percayalah, setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung, tetapi suatu saat, kita akan melihat bahwa semuanya memiliki makna. Kita semua memiliki kekuatan untuk berubah, untuk bangkit dari keterpurukan, dan memberi dampak positif kepada orang lain. Tidak peduli bagaimana pandangan orang terhadap kita, yang terpenting adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri, dan apa yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Jangan pernah takut untuk membantu mereka yang membutuhkan, meski mereka tidak selalu menghargai kita pada awalnya. Karena, siapa tahu,
Mereka bisa menjadi bagian dari perjalanan kita yang membawa perubahan besar. Dan mungkin, mereka yang dulu mengusir kita akan menjadi orang yang paling berterima kasih atas kesempatan yang kita berikan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan pesan positif ini. Semoga cerita ini membawa berkah dan semangat baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, tetap berusaha, dan ingat bahwa takdir bisa berubah kapan saja asal kita mau berjuang. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hidup kita selalu penuh dengan rezeki yang melimpah. Wassalamualaikum.